miliar gede apa kecil tuh duit? Gede apa kecil? Kecil. 2 miliar mah kecil buat orang Pondok Aren. Nih yang hadir nih sekarang ada 100 orang ini, 200 orang, 300, masing-masing 30 juta, kelar udah. Betul apa enggak? 2 miliar lebih mah kecil. Kalau kita orang Pondok Aren nih, berat sama kita jinjing, ringan sama kita pikul, enteng. Betul apa enggak? Saya tanya sekali lagi, 2 miliar lebih gede apa kecil? Gede lah. 2 miliar kecil. 2 miliar gede. Kalau ditimpain sama ketua pembangunan dirian, betul apa enggak? Tapi 2 miliar kecil, kalau kita gotong rame-rame, kelar, tinggal 5% lagi finishing. Ya bu, ya bu. Ini sampai jam berapa pidato di sini Pak Sekel? Nah, dalam kaitannya pembangunan Masjid Al Istiqomah, saya pengen ngomongin apa fungsi utama Masjid Al Istiqomah di tengah-tengah kita masyarakat Pondok Aren. Ini aja nih yang pengen saya omongin dah. Mudah-mudahan selesai dalam waktu 5 menit ini. Sampai jam berapa emang pidato? Jam 2. Ikut patungan goceng aja sampai jam 2. Pertama, Masjid Al Istiqomah tempat kita meningkatkan dan memompa kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berbuat, dan dalam menggenggam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Iman adalah samanya ucapan dengan perbuatan. Kalau mulut mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu artinya dalam perbuatan tidak ada yang kita minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang wajib kita sembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang kita takuti kecuali hanya kepada Allah. Itu sama, itu artinya sama ucapan sama perbuatan. Jelas? Nih maaf, kadang-kadang kita fasih ucapan doang. Mulut mah mantep banget ngomong, saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Mulut. Dengar di kantor mau ada mutasi jabatan, kasakusuk nyari mbah. Mulut mantep banget, saya menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa. Mulut. Di pasar dagangan pengen laris, kasakusuk nyari dukun. Ada orang Pondok Aren yang kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Samanya ucapan dengan perbuatan, itulah iman. 13 tahun baginda Nabi di Mekah, lebih lama daripada di Madinah. Madinah cuma 10 tahun, tapi Nabi di Mekah 13 tahun, menggembleng jiwa manusia-manusia dengan nilai iman yang mantap kepada Allah Subhanahu. Puncak tertinggi dari iman, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Bu, kita lihat agama menuntun kita untuk mengerjakan ibadah sholat. Betul apa tidak? Puncak tertinggi dari sholat yang kita kerjakan adalah kita merasakan kehadiran Allah dekat dalam diri kita. Coba kita, bentuk komunikasi manusia kepada Allah sebagai sang pencipta adalah melalui ibadah sholat. Ketika seseorang sholatnya berhasil, komunikasinya baik, dilakukan dengan khusyuk sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka komunikasi orang tersebut kepada Allah dia akan berhasil. Dampaknya dalam kehidupan, dia merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Kemanapun dia pergi,
dimanapun dia berada, dia akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Inilah iman, puncak tertinggi seseorang merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya, dibentuk lewat ibadah, berada di tengah-tengah manusia, dia menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Memang berbicara soal iman ini berbicara hal-hal yang abstrak. Iman adanya di dalam hati. Tadi saya katakan sebab itu Nabi 13 tahun lebih lama di kota Mekah daripada di Madinah, karena yang dibentuk adalah jiwa, yang dibentuk hati, nilai-nilai yang abstrak. Ditanamkan kepercayaan hanya kepada Allah sajalah manusia menyandarkan hidupnya. Ibadah lebih banyak turun di Madinah, tapi 13 tahun Nabi di Mekah menanamkan keimanan, menyadarkan masyarakat bahwa Allah ada dalam kehidupan kita. Lihat, nih kan temanya lagi maulid ya Bu. 13 tahun Nabi di Mekah tuh mengajak manusia beriman kepada Allah. Sholat mah belakangan, belum turun syariat sholat, tapi Nabi mengajarkan kepada manusia pertama kali untuk beriman kepada Allah. Nabi itu diangkat jadi Rasul kan umurnya 40 tahun, betul apa enggak? Mula-mula nyebarin Islam ngumpet-ngumpet, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang. 3 tahun dakwah model kayak begini, ngajakin orang beriman, dapat pengikut nggak lebih 11 orang. Ya Allah, ngajakin orang beriman, ngumpet-ngumpet 3 tahun lamanya, yang ngikut nggak lebih 11 orang. Zaman sekarang calon wali kota mana yang masih mau kampanye? Kalau 3 tahun kampanye, yang milih cuma 11 orang, bubar. Betul apa enggak? Bikin tim sukses, calon wali kotanya kagak kepilih, timnya yang pada sukses. 3 tahun Nabi dakwah ngumpet-ngumpet kayak begini, ngajakin orang supaya beriman, ingin menyelamatkan manusia sebanyak-banyaknya dengan iman, yang ngikut cuma 13 orang. Mulai dakwah dilakukan terang-terangan, turun perintah fasda bima tu'mar, Muhammad sampaikan Islam ini secara terbuka, suruh manusia beriman kepada Allah, nggak usah ngumpet-ngumpet lagi. Mulai Nabi melakukan dakwah itu secara terbuka, dikumpulin pemuka-pemuka Quraisy dekat Ka'bah. Untuk pertama kalinya Nabi pidato di depan umum. Tuan-tuan Quraisy, tuan-tuan percaya nggak sama saya? Mereka menjawab, percaya. Kenapa Anda percaya kepada saya? Karena Anda Muhammad dari kecil nggak pernah bohong. Anda kami kenal bergelar Al-Amin, jujur, nggak pernah dusta, ucapan sama perbuatan nggak beda. Itulah sebabnya kami percaya kepada Anda Muhammad. Oh, rupa-rupanya orang-orang kafir tuh sebelum Nabi jadi Rasul, mereka senang kepada pribadi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nabi belum diangkat jadi Rasul. Menerapkan nilai-nilai kebaikan buat dirinya sendiri. Makanya orang-orang kafir Quraisy seneng. Buktinya Nabi orang yang dapat dipercaya. Orang-orang kafir Quraisy waktu itu kalau nitipin barang maunya sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nabi orangnya bisa dipercaya.
Kami percaya Muhammad, Anda dari kecil nggak pernah bohong. Baik, kalau tuan-tuan percaya sama saya, mulai saat ini saya serukan, ankizu anfusakum minan nar, jaga dan lindungi diri tuan-tuan dari siksa api neraka. Tinggalkan berhala, sembah Allah Tuhan yang esa, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Nih, dakwah Nabi pertama di depan umum, ngajakin orang-orang beriman kepada Allah, hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas. Sejarah membuktikan ketika itu orang-orang kafir Quraisy menyembah berbagai macam patung-patung berhala. Patung itu dia bikin sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Yang kaya bikin patung dari emas, selesai jadi patung disembah. Yang setengah kaya bikin patung dari perunggu, selesai jadi patung disembah. Yang miskin bikin patung dari kayu, selesai jadi patung disembah. Yang miskin banget bikin patung dari adonan tepung, selesai jadi patung disembah. Rapi nyembah, perutnya lapar, ngomong sama Tuhannya, Tuhan tadi kan Tuhan udah saya sembah, sekarang perut saya lapar, boleh dong gantian? Kalau Tuhan kagak setuju saya makan, ngomong. Kalau setuju diem aja. Dia lihat Tuhannya diem aja, mulai satu-satu dipretelin. Dalam sejarah kehidupan manusia, cuma saat itu aja ada orang tega makan Tuhannya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, kita bersyukur dilahirkan dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tinggal kita tingkatkan, gembleng kualitas iman kita. Dengan apa? Dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu. Nah, ini satu paket nih, Bu. Orang beriman paketannya amal ibadah. Belum sempurna orang yang cuma ngaku beriman tapi amal ibadahnya nggak ditingkatkan, belum sempurna. Maka paketan dari iman adalah amal ibadah. Mudah-mudahan kita yang hadir siang ini di Masjid Istiqomah nih, karena iman kepada Allah dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Enaknya orang beriman ketika melakukan perbuatan baik, kalau itu dilandasi mencari keridhaan Allah, dicatat sebagai sebuah ibadah dan mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih yang hadir siang ini nih, mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya. Bukan cuma itu, nanti selesai pengajian kembali kita ke rumah masing-masing, sepanjang perjalanan Allah rontokkan dosa dan kesalahan kita. Itulah enaknya orang beriman, mengerjakan perbuatan baik diganjar sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Karena itu orang beriman dalam meningkatkan amal ibadah, berbuat baik, nggak usah pilih kasih, jangan pandang bulu. Hei, nih kadang-kadang kita mau berbuat baik sering lihat-lihat. Ngapain gua bantu lu? Bukan satu kampung sama gua. Sering lihat-lihat. Ngapain gua bantu? Saudara bukan sama lu, sering pandang bulu. Hei, ada di sini yang kayak begitu, ada. Padahal orang beriman kalau dia berbuat baik nggak usah pilih kasih, nggak perlu pandang bulu. Kenapa? Itu dicatat sebagai sebuah ibadah buat dirinya dan insya Allah dilipat gandakan pahalanya. Memang kalau kita berbuat
baik sama orang, kelihatannya kita nolongin orang itu. Bu, dengerin nih, sesungguhnya kita sedang nolongin diri kita sendiri. Hakikatnya kelihatannya memang kita nolongin orang lain, kita bantuin orang lain, tapi sesungguhnya kita sedang nolongin diri kita sendiri. Umpama ntar selesai pengajian nih, ibu ngasih saya amplop 10 juta, umpama, kelihatannya ibu ngebantu saya, itu zohirnya, tapi hakikatnya ibu membantu diri ibu sendiri. Sepondok aren orang kagak ada yang sholat, Allah nggak bakalan pensiun jadi Tuhan. Betul apa enggak? Setanggerang Selatan orang nggak ada yang sedekah, Allah nggak bakalan bangkrut jadi Tuhan. Sholat yang kita kerjakan, sedekah yang kita keluarkan, berbuat baik kepada orang lain yang kita lakukan, manfaatnya buat diri kita masing-masing. Allah, kita tidak menzolimi Allah, tapi kita yang menzolimi diri kita sendiri. Jelas? Nih, makanya orang beriman tuh kalau hadir landasannya mencari ridho Allah, pengajian kayak begini nih dicatat sebagai sebuah ibadah. Amin. Tapi yang perlu ibu ketahui, bu, iblis paling gedek sama orang yang rajin ibadah. Nih perlu kita tahu nih, sebab selama-lamanya iblis tuh jadi musuh abadi kita. Betul apa enggak? Misi iblis membawa manusia sebanyak-banyaknya, nemenin dia di neraka. Karena itu iblis paling gedek sama orang yang rajin ibadah. Apa dipikir di Masjid Istiqomah ini iblis kagak ada? Oh, jangan dianggap di dalam masjid daerah bebas zona iblis. Justru di sini iblisnya gemuk-gemuk. Kenapa? Iblis kagak seneng sama orang yang rajin ibadah nih. Hadir di pengajian silaturahmi, itu ibadah apa enggak tuh? Dengerin bacaan Quran, itu ibadah apa enggak? Dengerin sholawat, itu ibadah apa enggak? Pengajian, itu ibadah apa enggak? Iblis paling kagak demen sama orang yang rajin ibadah kayak begitu tuh. Makanya dengan segala cara iblis nggoda. Nah, tadi pagi tuh mulai berangkat dari rumah, iblis udah bisikin hati kita tuh. Ya, ngapain lu ke Masjid Al Istiqomah? Udah di rumah aja. Mumpung panas jenter, cucian ngembrek no. Bener apa enggak tuh? Orang sini ngerti kan jenter ya. Iblis udah nggodain hati kita supaya jangan datang ke masjid ini untuk silaturahmi, untuk dengerin Quran, untuk pengajian. Iblis ingin menggagalkan pahala-pahala itu tuh. Makanya dari rumah dia goda hati kita. Nggak mempan, tetap kita datang ke masjid. Iblis kagak bakalan nyerah tuh, dia goda lagi hati kita. Ya udah dah, lu datang dah sono ke masjid, ntar sampai masjid lu ngobrol aja ngobrol, lu ngomong aja dah, ustadznya jangan didengerin. Iblis masih godain tuh. Iblis, enggak saya mau datang cari pahala silaturahmi, cari pahala pengajian, saya mau diem dengerin pidato ustadznya. Iblis kagak bakalan kalah strateginya, digodain lagi hati kita. Ya udah, lu ntar sampai dalam masjid kagak usah ngomong, diem aja dah, diem, duduk ngempet cuma pules. Paling gak seneng iblis dengan orang yang rajin ibadah. Pahala ibadahnya
Kalau tuh orang juga melaksanakan ibadah, pahala ibadahnya pengen dihabisin sama iblis. Nauzubillah min. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, saya kembali, paketan dari iman adalah amal ibadah, dan amal ibadah yang kita kerjakan manfaatnya akan kembali buat diri kita. Maaf nih ya, nih yang datang siang ini nih kan semuanya calon-calon jenazah ini. Betul? Yang nemenin kita nggak lain amal perbuatan. Keluarga bakalan kita tinggal, lagian kagak ada yang bakalan mau nemenin. Betul? Motor, mobil, rumah, kontrakan yang kita beli, bejibun, cuma bakalan kita tinggalin. Boleh jadi itu jadi rebutan ahli waris kita doang. Yang nemenin kita tuh amal perbuatan, baik yang jelek maupun yang buruk, itu yang nemenin kita tuh. Bu, nanti nih, kalau ibu-ibu mati duluan, jangan ngarep laki mau nemenin masuk ke dalam. Duh, agak bakalan. Apa suami kagak sedih ditinggal mati istri? Oh, dengerin. Dengerin, kami ini para suami kalau ditinggal mati istri, ya tentu sedih lah. Istri buat kami para suami ini belahan jiwa, pelipur lara. Sedihlah kami ini para suami. Bohong, lu dengerin. Apa suami nggak pada nangis ditinggal mati istri? Oh ibu jangan salah sangka, kami nih para suami ditinggal orang yang kami cinta bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ini. Yang nemenin kita nggak lain adalah amal perbuatan, yang jelek maupun yang baik, itulah yang mengiringi kita masuk ke alam barzah, masa penantian. Sampai kapan? Sampai datangnya kiamat. Kalau amal kebaikan yang banyak kita lakukan, kita berhasil menjawab pertanyaan para malaikat, mereka di akhir pertanyaannya mereka akan berkata, naumatal arus, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin. Enak. Kenapa? Amal baiknya banyak. Naumatal arus, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin. Bagaimana tidurnya pengantin? Saya udah 19 tahun lupa udah. Tidurnya pengantin kagak berasa, tahu-tahu pagi. Betul apa enggak? Kenapa? Tidur pengantin pan enak. Mayit yang bisa menjawab pertanyaan, karena memang amal perbuatan baiknya banyak di alam dunia, mereka disuruh oleh malaikat munkar dan nakir, naumatal arus, tidurlah kalian sebagaimana tidurnya pengantin baru. Itu yang baik. Kalau amal buruknya banyak, tidak bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, saat itulah mulai dari situ akan mendapat azab kubur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sampai kapan? Sampai datangnya kiamat. Bu, perbedaan waktu di alam barzah dengan di pondok aren jauh banget. 1 hari di pondok aren, 1000 tahun di alam barzah. Satu hari di pondok aren,
1000 tahun di alam kubur. Sampai kapan kita menunggu? Sampai datangnya kiamat. Bapak Ibu saudara-saudara, pertama ada tuh ya, fungsi utama masjid di tengah-tengah kita meningkatkan kualitas iman sambil memperbanyak amal ibadah, karena itu satu paket. Amalan-amalan yang kita lakukan di alam dunia, itulah yang menemani kita perjalanan di alam barzah dan di alam mahsyar. Saudara, yang kita lakukan sekarang ini, sesungguhnya kita sedang membangun rumah kuburan kita sendiri. Yang kita kerjain sekarang ini nih, kita sedang membangun kuburan kita sendiri. Kalau perbuatan baik yang sering kita lakukan, insya Allah rumahnya enak. Tapi kalau maksiat, kesalahan, dosa yang selalu ditumbuk, wallahu a'lam, azab kubur sudah menanti. Atau itu fungsi utama masjid. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, iya, gue cuman ngelihat jam doang lah. Bu, nih kerjaan pidato, nih kerjaan paling capek. Beneran, saya ngejar-ngejar waktu nih, biar bisa datang di Masjid Al Istiqomah. Dari rumah Rempoa, rumah saya di Rempoa tuh, situ Gintung. Naik motor saya kemari. Sebab tadi pagi saya masih ada tamu, dan siang ini rencananya saya akan pindahan rumah. Jadi ribet di rumah, ngangkut-ngangkut barang untuk ngejar ke sini. Saya pakai motor. Apalagi rute sini, saya tahu persis. Dari Bintaro, lewat Poncol, lewat Ceger, sampai kemari. Itu kan lagi pada dibongkar pinggiran jalan tuh. Bener apa kagak? Kalau bawa mobil, sampai cuma zohor. Nih kerjaan kayak begini nih, ngomong capek. Coba lihat dah, udah setengah jam mulut saya ngoceh, tangan saya bergerak-gerak, betul apa enggak? Otak muter. Habis ini ngomong apa, udah gitu ngomong apa, terus ngomong apa lagi, suara sampai serak. Kalau tibang dengerin sambil deprok, udah gitu ngunyah, enak. Udah setengah jam orang ngomong masih terus. Nih jamaah begini nih yang bikin ustadz cepat pada mampus nih. Amin. Emang ya, sebelas tahun setelah Allah yarham Ki Zainuddin MZ wafat, jihad dakwah nih saya terusin. Tahun 87 saya mondok di Jawa, di Tebuireng. Sejak saya mondok, 2 tahun sejak saya mondok, saya sudah berkecimpung dari majelis ke majelis, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola di Jawa. Di Jakarta tahun kedua, 2 tahun sebelum Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ wafat, saya sudah mulai membuka majelis-majelis taklim lagi. Wallahu a'lam, itulah mungkin skenario Allah menuntun saya untuk kembali back to basic. 2 tahun sebelum Kiai Zainuddin MZ wafat, Allah menggerakkan saya untuk membuka majelis-majelis lagi. Mungkin itu sebagai persiapan, wallahu a'lam. 2 tahun setelah itu saya kembali back to basic. Allah mengambil guru kita Ki Zainuddin MZ. Mulai saat itulah dakwah saya teruskan. Hampir seluruh Nusantara saya sudah datangi untuk dakwah dan silaturahmi.
dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, masuk ke pelosok-pelosok. 3 hari lalu saya baru pulang dari Riau, 5 hari di Riau, masuk ke pedalaman-pedalaman. Lalu kemarin itu baru pulang dari Palembang, sama juga di pedalaman. Makanya suaranya rada begini, karena memang perjalanan dari airport ke lokasi acara itu bisa memakan waktu 5-6 jam. Udah gitu di pelosok, di pedalaman. Dakwah ini ya Allah, Pondok Aren mah kota besar, Tangerang Selatan mah kota metropolitan. Kalau sudah ke daerah itu pelosok-pelosok, saudara, dakwah ini luar biasa. Saya mulai dari tempat yang jauh-jauh terpencil, masuk kampung, keluar kampung, masuk desa, keluar desa, masuk hutan, keluar lembah, masuk hutan, keluar hutan. Lu sangka gua Tarsan memang? Kalau nggak mau capek, emang enak ngetem di Jakarta. Ada dakwah tuh di TV aja, TV enak tuh, bener apa enggak? TV One, iNews, Kompas TV tuh sekali ngajar cuma 20 menit, kagak pakai lama. Sekali ngajar cuma 20 menit, tapi insya Allah se-Indonesia orang pada denger. Oh, hebatnya tuh. Yang terpenting amplopnya gede. Benar-benar amplop dari TV. Kalau saya sama anak bini kagak makan setahun, kagak habis-habis. Lo nyautin melolo loh lah. Bapak Ibu, saudara-saudara, yang kedua nih, fungsi Masjid Istiqomah di tengah-tengah kita, masyarakat Pondok Aren. Masjid tempat kita meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita. Di Masjid Istiqomah ini kita diajarin untuk selalu menjaga kerukunan. Boleh jadi rumah kita ngadepnya arahnya berbeda-beda, betul apa enggak? Rumah saudara ada yang ngadep ngulon, ngetan, ngilir, bludik. Boleh jadi rumah saudara arahnya berbeda-beda tuh. Tapi ketika saudara masuk ke Masjid Al-Istiqomah mengerjakan sholat berjamaah, lihat, kita menghadap arah yang sama, betul apa enggak? Membaca bacaan yang sama, mengikuti tuntunan Nabi yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama. Masjid Al-Istiqomah mengajarkan kita masyarakat Pondok Aren untuk terus menjaga persatuan, karena disinilah kita diajarkan nilai-nilai itu. Makanya di awal saya katakan, kalau ada orang Pondok Aren senangnya memecah belah warga, itu sama juga ikan dikit lagi modar. Kenapa? Masjid Istiqomah mengajarkan nilai persatuan. Berbeda boleh, enggak sama silakan, tapi di masjid ini lewat sholat berjamaah kita diajarkan saling menghormati, saling menghargai, dan saling mencintai. Artinya apa? Berbeda boleh, tapi kita tetap menjaga persatuan. Jelas? Ada yang partainya beda, silakan. Ada yang organisasinya nggak sama, monggo. Ada yang amaliyahnya macam-macam, silakan, selama itu tidak menyangkut hal yang sifatnya usul. Cuma bersifat furu, ayo kita sesama muslim tenggang rasa, saling dewasa dengan menghargai, menghormati, dan tetap mencintai. Saya siang ini datang ke Pondok Aren nih,
Kampung apa kita ini namanya? Hah? Pondok Aren juga ya? Saya datang ke Pondok Aren pakai motor, saya datang ke sini nih, saya kagak ngerasa sebagai seorang tamu saya di sini. Hei, kenapa? Saya ini ngerasa kita keluarga besar. Inilah umat Islam. Makanya saya datang ke sini nggak ngerasa sebagai seorang tamu. Saya seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Inilah kita umat Islam, diajarkan lewat masjid persatuan. Saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Menghina umat Islam Pondok Aren, orang Jakarta bakalan marah. Menghina umat Islam di Jakarta, orang Jawa Timur turun. Menghina umat Islam Jawa Timur, Kalimantan ngamuk. Menghina umat Islam Kalimantan, Papua ngamuk. Menghina umat Islam di Papua, Sumatera turun. Begitulah kita keluarga besar. Kalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakannya. Karenanya saya datang ke sini bukan sebagai orang lain, saya hanya merasa keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Kok bisa di masjid kita diajarkan menjaga persatuan? Yang suka ziarah kubur bagus, terusin, wasilah. Tidak ada peradaban yang tidak punya mata rantai orang-orang terdahulu. Seluruh peradaban terhubung dengan orang-orang terdahulu. Bagus, itu wasilah penyambung, silakan. Yang suka ziarah bagus. Yang nggak suka ziarah nggak apa-apa, tapi diem aja. Yang suka tahlilan bagus, terusin. Yang nggak suka tahlilan nggak apa-apa, tapi diem aja. Yang suka maulid bagus, terusin. Yang nggak suka maulid nggak apa-apa, tapi diem aja. Nih kadang-kadang cuma perbedaan furu'iyah, saling mengkafirkan, saling membid'ahkan. Ini kan cuma soal furu'iyah. Kenapa kita nggak saling menghargai? Lana a'maluna walakum a'malukum. Saya akan menjalankan amalan yang saya yakini benarnya. Saudara silakan jalankan amalan yang saudara yakini benarnya. Kita sesama muslim, keluarga besar, saling menghargai, bukan malah saling mengkafir-kafirkan. Jelas? Jelas? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, kiranya ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf.